BPUPKI berdiri 1 Maret 1945 dan dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat yang diangkat pada 29 April dan diwakili oleh Ichibangsai Yoshio oleh orang Jepang dan wakil yang kedua oleh Raden Panji Sueroso yang beranggotakan sebanyak 67 orang. Berdiri pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Kumakichi Harada. Di luar BPUPKI dibentuk Badan Tata Usaha atau Sekretariat yang diketuai oleh Raden Panji Sueroso. Wakilnya yang pertama Mr. Abdul Ghaffar Prigodikdo. Nomor 2 Masuda Toyohiko oleh orang Jepang dan beranggotakan sebanyak 60 orang. Sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang diketuai oleh Rajiman yang dihasilkan yaitu Rumusan Dasar Negara atau Pancasila. Yang pertama oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei. Yang nomor 2 adalah oleh Supomo pada tanggal 31 Mei. Dan yang terakhir adalah oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni. Pada tanggal 1 Juni itu yang sekarang diperingati hari lahirnya Pancasila. Dan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang pada sidang kedua ini yang dihasilkan adalah yang pertama pembukaan Undang-Undang 1945 dari Piagam Jakarta. Nomor 2 batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah kemerdekaan Indonesia. Adapun Panitia 9 yang didirikan pada 22 Juni 1945. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua. Yang nomor 2 yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Yang ketiga adalah Mr. Raden Ahmad Subarjo, Joyodi Suiroso. Nomor 4 adalah Mr. Profesor Muhammad Yamin Esa. Nomor 5 adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Yang keenam adalah Abdul Kahar Muzakir. Yang ketujuh adalah Raden Abi Kusno Cokro Sojoso. Nomor 8 adalah Haji Agus Salim. Nomor 9 adalah Mr. A.A. Maramis. Selain panitia 9 ada yang disebut dengan adalah panitia kecil atau panitia 8 yang didirikan pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua. Nomor 2 adalah Ki Bagus Hadi Kusumo. Nomor 3 adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Nomor 4 adalah Mr. Muhammad Yamin. Nomor 5 adalah M. Sutarjo Karto Hadi Kusumo. Nomor 6 adalah Mr. A.A. Maramis. Nomor 7 adalah R. Otto Iskandar Dinata. Nomor 8 adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Selanjutnya mengenai PPKI yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan sebagai wakil adalah Muhammad Hatta. Yang beranggotakan 21 orang, 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi dan 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku dan 1 orang lagi dari Cina. PPKI mengadakan sidang sebanyak 3 kali.
di mana sidang pertama yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan adalah yang pertama mengesahkan Undang-Undang 1945. Nomor 2 adalah melantik presiden dan wakil presiden. Nomor 3 adalah membentuk komite nasional. Pada sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yang dimana menghasilkan adalah yang pertama wilayah RI dibentuk ke dalam 8 provinsi, yang dimana Jawa Barat, yang kedua adalah Jawa Timur, yang ketiga adalah Jawa Tengah, yang keempat adalah Sumatera, Borneo, yang kelima adalah Sulawesi, yang keenam adalah Maluku, yang ketujuh adalah Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Yang kedua menghasilkan adalah 12 departemen. Yang ketiga adalah membentuk tentara kebangsaan. Yang keempat adalah komite nasional, membentuk komite nasional tiap provinsi. Pada sidang ketiga, yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945 yang menghasilkan yang pertama penguatan komite nasional. Berikutnya yang kedua adalah membentuk PNI atau Partai Nasional Indonesia yang dialihkan menjadi KANIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang ketiga adalah membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. Berikutnya yang ketiga adalah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pada pukul 20.30 di ruangan Lembaga Bakteriologi di Jalan Pengasahan Timur nomor 13 Jakarta, rapat pemuda dipimpin oleh Khairul Saleh. Pada pukul 22.30 oleh Wikana dan Darwis menyampaikan hasil rapat kepada Insinyur Soekarno di rumahnya. Pada tanggal 16 Agustus pada pukul 4.30 Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Cudan atau Kompi Tentara Peta di Rengas Dengklok oleh Sukarni dan Khairul. Berikutnya proklamasi. Saran dari Mr. Ahmad Subarjo, rumusan BPUPKI, kalimat terakhir oleh Muhammad Hatta, kalimat mengalih kekuasaan. Pada pukul 4.30 teks selesai disusun. Berikutnya usulan Sukarni, teks proklamasi ditanda tangani oleh cukup Soekarno Hatta saja. Berikutnya teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik dengan perubahan dulunya Tempoh menjadi Tempo. Sebelumnya wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Berikutnya Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Usulan Sukarni di lapangan Ikada atau Monas, namun takut terjadi bentrok maka di rumah Soekarno, Jalan Pengasahan Timur nomor 58. Merancang proklamasi adalah pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga adalah Ahmad Subarjo. Berikutnya bendera merah putih. Sangsaka merah putih dijahit oleh istri Soekarno, Ibu Padmawati, pada tahun 1944 yang berukuran 274 kali 196 cm. Sejak tahun 1946 sampai 1968 dikibarkan hanya tiap 17 Agustus. Dikibarkan di Jalan Pengasahan Timur nomor 26 Jakarta oleh Latif Hendra Diningrat, kedua Suhud Sastro Kusumo, ketiga Surastri Karma Trimurti. Berikutnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 1 sampai 3, di mana ukuran bendera adalah 200 sampai 300 cm
berada di istana. 120 sampai 180 di lapangan umum. 100 sampai dikali dengan 150 dalam ruangan. 36 kali 54 cm di mobil presiden. 30 kali 45 di mobil pejabat. 20 kali 30 kendaraan umum. 10 kali 15 di meja. Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda pertama yaitu pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 yang diketuai kongres pertama diketuai oleh Muhammad Tabrani dengan tujuan persatuan dan kebangsaan. Nomor 2, mempererat hubungan semua kumpulan. Kongres Pemuda II yang diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito dengan wakil Joko Marsaid, sekretaris Muhammad Yamin, bendahara Amir Syarifuddin, yang menghasilkan yang dipakai pada Sumpah Pemuda sekarang.